Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself in check. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga siapapun yang mendengarkan video saya hari ini dalam keadaan sehat. Materi PPh pemotongan pemungutan, yaitu kita akan masuk ke materi PPh pasal 21. Oke. Hal-hal yang di materi pertama, di video pertama ini kita akan bahas overview sedikit tentang PPh pasal 21 itu apa, guys. Nah, jadi kalau kita melihat jenis pajak PPh pasal 21, maka yang pertama kali kita akan bahas adalah siapa subjeknya. Jadi subjek pajak dari PPh pasal 21 ini adalah wajib pajak orang pribadi. Ya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Gitu ya. Ini adalah subjeknya. Kemudian pemotongnya, guys. Siapa pemotongnya? Nah, kalau pemotongnya ini adalah secara defaultnya ya adalah pemberi penghasilan. Nah, tapi siapa pemberi penghasilan ini? Gitu kan pertanyaannya. Jadi tentu ada OP gitu ya. Ada OP, ada juga badan. Kemudian ya, ketika dia memberikan penghasilan kepada orang pribadi, maka OP dan badan ini menjadi pemotong pajak. Kemudian di sini ada lagi bendahara pemerintah. Ya. Bendahara pemerintah. Ya. Kemudian termasuk di dalamnya adalah nanti dana pensiun ya, guys. Dana pensiun ketika dia memberikan penghasilan berupa iuran pensiun kepada orang pribadi, maka dia juga akan mengenakan PPh pasal 21. Nah, bendahara pemerintah, badan dan OP tadi itu bisa harus mengenakan PPh pasal 21 dalam hal objeknya adalah objeknya PPh pasal 21 pasti, guys. Nah, pertanyaannya adalah apa sih objek dari PPh pasal 21 itu? Nah, objek PPh pasal 21 itu kita sebut dengan active income. Ya. Tentu ini active income dan iuran pensiun ya, guys. Iuran pensiun ini memang dia pengecualian. Sebenarnya PPh 21 itu defaultnya dikenakan atas active income. Tetapi iuran pensiun ini dianggap seperti active income meskipun dia bukan active income sebenarnya. Nah, tapi objek dasar dari PPh 21 adalah active income. Defaultnya seperti ini, active income. Nah, apa itu active income, guys? Active income itu adalah suatu penghasilan yang kalau kita mau dapat penghasilan itu harus kerja dulu atau harus melakukan aktivitas terlebih dahulu. Kalau kita kerja di kantor, ya, misalnya kita kerja di kantor gitu ya. Nah, ini kantor kita misalnya dapat gaji, tunjangan. Nah, ini semua adalah active income. Kemudian misalnya ada jasa OP yang melakukan jasa servis AC misalnya. Nah, maka ketika dia memberikan jasa servis AC kepada pemotong pasal 21 gitu ya, maka dia akan harus memotong, si pemotong ini harus memotong PPh pasal 21 ya. Jadi gitu, guys. Nah, sehingga yang namanya pasal 21 itu akan dikenakan apabila telah ketemu subjek, pemotong dan objek ya. Kita harus lihat itu dulu. Ketika subjeknya adalah orang pribadi, objeknya adalah active income,
dan yang memberikan penghasilan itu adalah pemotong pasal 21, maka dia akan dikenakan PPh pasal 21 gitu guys. Jadi harus ketemu antara subjek, pemotong, dan objeknya. Nah, mungkin akan gue kasih contoh misalnya gini. Misalnya gini, PT ABC menerima penghasilan gitu ya dari jasa servis AC ke PT XYZ misalnya senilai 10 juta misalnya gini. Nah, apakah transaksi ini kena PPh pasal 21 guys? Nah, kita lihat dulu di sini. Di sini subjeknya siapa? Nah, subjeknya di sini adalah PT ABC tentu ya, karena di sini kan yang menerima penghasilan adalah PT ABC, berarti yang pemotongnya adalah PT XYZ. Subjeknya di sini PT ABC. Pemotongnya siapa pemotongnya? Pemotongnya adalah PT XYZ. Objeknya jasa, ya servis. Oke, kita lihat di sini. Pemotong, ya PT XYZ dia adalah PP badan, sehingga dia merupakan pemotong PPh 21. Jasa servis, nah ini ya dia adalah active income, berarti dia adalah objek pasal 21. Tetapi di sini subjeknya adalah PT ABC. PT ABC ini adalah WP badan, padahal untuk pasal 21 dia dikenakan hanya kepada wajib pajak orang pribadi. Maka ketika di sini WP badan bukan merupakan subjek pasal 21, sehingga untuk transaksi ini dia tidak dikenakan PPh pasal 21 gitu. Tapi kenapa? Nanti dia ini kalau misalnya kita akan lebih lanjut belajar, dia kena PPh pasal 23. Nanti kan kita bahas lebih lanjut. Nah, contoh lain kemudian. Pak Tono menerima penghasilan sewa dari PT XYZ senilai 5 juta. Oke, kita lihat di sini. Subjeknya siapa subjeknya? Pak Tono. Pemotongnya siapa pemotongnya? Di sini PT XYZ. Objeknya penghasilannya berupa apa? Sewa. Oke, kita lihat subjek dia OP, dia memenuhi, berarti pasal 21 kan dikenakan atas OP, berarti dia memenuhi. Pemotong PT XYZ badan. Ya, badan adalah salah satu pemotong pasal 21. Dan terakhir, tapi objeknya adalah sewa. Sewa ini termasuk passive income. Ya, kenapa? Karena kita kalau dapat sewa, kita nggak perlu kerja dulu guys. Ya, kita hanya tinggal ngasih aset kita, ngasih berupa mobil disewakan, misalnya mobil, dan kita dapat penghasilan. Nah, itu dia passive income. Ya, maka untuk transaksi ini juga tidak dikenakan PPh pasal 21. Nah, maka di sini kalian harus tahu bahwa yang namanya PPh pasal 21 itu hanya akan dikenakan apabila subjek, pemotong, dan objeknya telah terpenuhi, telah bertemu semuanya. Gitu guys. Nah, kemudian di sini guys, ini kan tadi kita udah jelasin tentang pemotong pasal 21. Nah, ada yang sebenarnya dia OP badan dan OP atau badan, tetapi dia bukan pemotong pasal 21. Nah, siapa aja itu guys yang disebut bukan pemotong pasal 21 gitu ya? Yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing. Ya, kedutaan besar atau konsulat misalnya. Kemudian yang kedua adalah organisasi internasional yang ditetapkan, dia ini ditetapkan melalui PMK. Ya, ditetapkan melalui PMK. Apa aja contohnya guys? Contohnya ya, ini enggak semuanya tapi contohnya aja UNHCR misalnya, UNESCO, UNICEF, WHO, ASEAN,
World Bank, ya, dan seterusnya. Ini ada di melalui PMK, guys. Kemudian yang ketiga adalah pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas, ya, dia tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas, ya, yang semata-mata memperkerjakan OP untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Nah, jadi misalnya kita nih pegawai, guys, punya pembantu rumah tangga di rumah, maka kita meskipun di situ kita adalah OP kan termasuk salah satu pemotong. Pembantu rumah tangga juga salah satu, dia adalah subjek dan dia melakukan suatu kegiatan yang merupakan aktif income. Tetapi dia tidak harus dipotong pasal 21. Kenapa? Karena dia masuk ke pengecualian, ya. Atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ini ya. Nah, contohnya gimana, guys? Misalnya, jadi gini, misalnya tadi Pak Tono, dia pegawai, ya, memberi upah jasa servis AC di rumahnya misalnya kepada Pak Doni. Dia adalah si servis AC-nya sebesar 500.000 misalnya. Nah, di sini, guys, kita lihat subjeknya siapa? Subjeknya adalah Pak Doni, OP dong. Kemudian adalah pemotongnya adalah Pak Tono. Nah, tapi Pak Tono dia adalah pegawai, guys. Ya, dia pegawai. Dan yang terakhir adalah objeknya adalah jasa servis AC. Nah, ini. Nah, di sini, guys, pegawai, ya, dia ketika memberikan penghasilan itu tentu bukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan bebasnya dia. Ya, karena ya dia pengen ngambil servis, dia ngasih upah jasa servis AC buat apa ya? Biar AC di rumahnya dingin lagi misalnya, tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sehingga untuk transaksi ini Pak Tono meskipun dia adalah orang pribadi tetapi dia bukan pemotong, maka transaksi ini juga tidak dikenakan PPh pasal 21. Oke, guys, kira-kira itu aja, guys, yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Like the video, comment below, and subscribe to my channel.